Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai jenis karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional dan sedikit corak modern, tergantung dari seniman setiap daerahnya. Buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam dapat dijadikan inspirasi corak untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik. Batik merupakan suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan cara menutupi bagian-bagian tertentu dengan menggunakan lilin atau malam. Kain yang sudah digambar dengan menggunakan malam kemudian diberi warna dengan cara pencelupan. Setelah itu, malam dihilangkan dengan cara merebus kain. Akhirnya dihasilkan kain batik dengan beragam motif yang mempunyai sifat-sifat khusus. Batik merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan berbagai macam batik dengan teknik dan ragam hias yang beraneka ragam, khususnya daerah Jawa. Batik Jawa mempunyai motif yang berbeda-beda. Apa itu motif batik? Motif batik merupakan kerangka gambar padat batik yang merupakan perpaduan antara garis, bentuk, dan insen atau ornamen pengisi menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik mempunyai makna, artinya batik bukan hanya sekedar sebuah gambar, tapi mengandung makna tersendiri. Batik Jawa banyak berkembang di daerah Solo atau biasanya disebut batik Solo, Yogyakarta disebut batik Jogja, dan Pekalongan atau biasa disebut dengan batik Pekalongan. Macam-macam batik bisa dilihat dari motif yang dipakai. Seperti halnya budaya, ragam hias batik pun mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Karakteristik batik daerah. Batik daerah Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta ada banyak macam-macam seperti motif Harjuno Manah, Jalu Mampang, dan Kasatriyan. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak khas. Coraknya mendapat pengaruh dari Tiongkok yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah seperti hijau, kuning, merah, dan merah muda serta didominasi motif bunga. Selanjutnya, motif batik Nusantara dan warnanya. Yang pertama yaitu motif batik Cirebon. Motif batik Cirebon yang terkenal adalah motif batik Megamendung. Pada motif ini terdapat garis lengkung. Dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar yang menunjukkan gerak yang teratur dan harmonis. Motif ini melambangkan awan yang melambangkan hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Yang kedua yaitu motif batik Pekalongan. Motif batik yang paling terkenal dari Pekalongan adalah motif batik Jelamprang. Keindahan motif batik Jelamprang terletak pada ragam hiasnya yang menggambarkan konsistensi dan keajekan. Batik motif Jelamprang menonjolkan ragam hias ceplokan dalam bentuk lunglungan dan bunga padma. Bunga padma sendiri memiliki arti sebagai perlambang kehidupan. Selanjutnya yaitu motif batik Solo. Salah satu motif batik dari Solo yang terkenal adalah motif batik Parang. Parang berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Perengan menggambarkan sebuah garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal dan terdapat susunan motif es jalin menjalin tidak terputus. Makna yang terkandung dalam batik Parang adalah nasihat agar seseorang yang mengenakan batik tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa dalam upaya memperbaiki diri dan memperjuangkan kesejahteraan. Batik Parang ada banyak jenisnya, diantaranya yaitu batik Parang Rusak, Parang Barong, Parang Klitik, Parang Kusumo, Parang Tuding, Parang Curigo, dan Parang Centung. Selanjutnya yaitu motif batik Yogyakarta.
Motif batik yang cukup terkenal dari daerah Yogyakarta adalah motif kawung. Motif ini berpola bulatan-bulatan mirip buah kawung atau kolang-kaling yang ditata rapi secara geometris. Kadang motif ini juga digambarkan sebagai gambar bunga lotus atau teratai. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Batik kawung ada banyak jenisnya, diantaranya kawung picis, kawung bridil, kawung sen, dan kawung beton. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan batik. Yang pertama yaitu teknik canting tulis. Teknik canting tulis merupakan teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting, yang biasanya digunakan di Jawa. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada bagian pola di kain mori. Yang kedua yaitu teknik celup ikat. Teknik celup ikat merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna, ikatan dibuka sehingga bagian yang diikat tidak terkena pewarna. Yang ketiga yaitu teknik printing atau cetak dan cap. Teknik printing dan cap merupakan teknik membatik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan plat berisi gambar yang timbul. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara dicelupkan permukaan canting cap ke dalam cairan malam, kemudian dicapkan pada kain mori hingga akan meninggalkan motif. Yang terakhir yaitu teknik colet. Teknik colet merupakan teknik pembuatan batik dengan cara mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola dengan kuas. Teknik colet disebut juga dengan teknik lukis. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat batik. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat batik seperti kain mori, malam, dan canting. Yang kedua, menggambar desain atau rancangan motif di atas kain mori sesuai dengan pola yang diinginkan. Yang ketiga, memanaskan lilin atau malam di atas wajan hingga mencair. Yang keempat, duduk dengan posisi tungku atau kompor batik berada di sebelah kanan. Yang kelima, mencelupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam. Yang keenam, menggoreskan canting ke atas kain yang telah dipola. Yang ketujuh, mengisi bagian pola yang kosong dengan ornamen-ornamen seperti garis-garis arsiran maupun titik-titik. 8. Mengeblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Tahap ini dilakukan bila dibutuhkan warna awalnya. 9. Melakukan pencelupan warna. Diperlukan beberapa kali celupan untuk memunculkan warna. 10. Meniriskan kain yang telah dicelup dan mendiamkan agar warnanya dapat meresap dengan maksimal pada serat kain. 11. Merebus kain dalam air mendidih untuk menghilangkan lapisan lilin atau malam yang menempel pada kain untuk memunculkan motif yang telah didesain. 12. Mencuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa lilin atau malam yang masih menempel. Dan yang terakhir yaitu menjemur kain batik dengan diangin-anginkan dan menghindari terkena panas sinar matahari secara langsung. Demikian materi dari Bu Emil, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.